Presiden Joko Widodo menyambangi Mall Summarecon Bekasi untuk kesiapan beroperasinya kembali mall itu. Padahal berbohong itu adalah problem etis. Sekarang siapa yang berbohong, Bang? Ya presiden berbohong, karena disebut Pinocchio kan. Kenapa kita nggak bisa ucapkan itu supaya kita ada kejelasan tuh. Yang dimaksud dengan berjalan tempo benar-benar pembohong. Pemirsa, Anda masih mengikuti Prime Time bersama saya Doni The Kaiser. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya fokus terkait penanganan virus corona. Presiden ingin pada bulan Mei ini kurva kasus positif corona di Indonesia sudah menurun dengan cara apapun. Presiden Jokowi menegaskan target di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai dengan target yang diberikan, yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni. Di bulan Juli harus masuk posisi ringan. Upaya tersebut harus dilakukan semua pihak. Tidak hanya pemerintah, Presiden Jokowi juga ingin masyarakat ikut terlibat dalam penanganan corona. Mengatasi COVID. Untuk itu semua menteri, kepala lembaga, Panglima TNI Kapolri, target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan dengan cara apapun. Dan itu dilakukan tidak hanya oleh gugus tugas, tapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi sosial, kemasyarakatan, relawan, partai politik, dan sektor swasta. Ini yang betul-betul harus didirijeni, diorkestrasi. Prosedur kesehatan ketat diterapkan dalam menghadapi new normal atau kenormalan baru di Indonesia. Langkah ini diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka persiapan pembukaan mal-mal untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Penerapan kenormalan baru ini akan dikawal ketat oleh TNI dan Polri agar protokoler kesehatan ketat dapat terlaksana. Penyebaran virus corona di Bekasi, Jawa Barat dinilai terkendali dengan indikator penularan virus di bawah 1. Adanya rencana pembukaan ini diharapkan Indonesia tetap produktif dan aman dari COVID-19. Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Kita ingin TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB. Hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen secara terakumulasi sampai dengan hari ini sebanyak 264.098 spesimen. Dari hasil tersebut kita dapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19 untuk hari ini naik 415 orang sehingga totalnya menjadi 23.165 orang. Sembuh 235 orang sehingga total menjadi 5.877 orang. Sementara meninggal 27 orang sehingga total menjadi 1.418 orang. 406 kabupaten kota yang terdampak dari seluruhnya 34 provinsi. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan terus-menerus terhadap 65.748 orang kasus ODP dan pengawasan yang ketat pada 12.022 pasien PDP. Mari kita maknai data-data ini dengan kemudian kita yakini bahwa penularan masih saja terjadi.
penularan masih terus terjadi di tengah lingkungan masyarakat kita. Jadi dengan era yang disebut sebagai new normal itu kita bisa membayangkan bahwa kehidupan akan kembali seperti sedia kala ya. Kalau kita lihat belum new normal saja kan bandara-bandara sudah penuh dan sebagainya. Dan tetapi kemudian di satu sisi kita membaca banyak sekali tenaga kesehatan yang sudah mulai teriak-teriak gitu. Mereka sepertinya melihat situasi ini seperti hopeless gitu. Yeah. Perjalanan mereka selama 2 bulan ini mungkin akan menjadi berantakan. Saya kira itu yang paling miris hari ini. Saya dapat banyak WA dari teman-teman dokter yang akhirnya menganggap bahwa pemerintah sama sekali nggak punya empati, bahwa pemerintah tidak punya bukan sekedar kepekaan, tapi tidak punya orientasi untuk menghargai disiplin medis yang berlangsung secara volunteer. Lain kalau mereka itu dokter praktek, terus ada bayarannya. Ini semuanya volunteer dalam upaya untuk meyakinkan publik bahwa tenaga medis akan bekerja bisa-bisan, mempertaruhkan nyawanya tuh. Jadi terlihat bahwa keadaan kekacauan ini menyakitkan hati tenaga medis. Dan mereka, kalau dia politisi, tenaga medis, dia udah angkat surat suara untuk mengatakan mosi tidak percaya pada pemerintah. Kalau dia politisi itu. Tapi karena dia tenaga medis, dia tahan perasaan itu. Tetapi energinya sama, itu energi kemarahan dari mereka yang bekerja secara sederhana, berupaya untuk memenuhi perintah konstitusi untuk melayani kesehatan publik, berupaya untuk mewujudkan sumpah Hippocrates, yaitu tidak boleh ada alasan untuk tidak hadir di rumah sakit. Jadi semua itu akhirnya batal hanya karena permainan narasi tadi itu, yaitu kompromi. Jadi kata kompromi itu kata hinaan buat tenaga medis. Tenaga medis nggak mau kompromi, dia mau menuntaskan masalah ini karena dia tahu apa yang dilakukan di luar negeri, bahwa mereka mampu melakukan itu asal kebijakannya mendukung. Sekarang seolah-olah kita bilang ya udah tenaga medis sudahlah, nggak usah terlalu serius kalian. Kan itu insulting profesionalism dari para dokter kan. Prestasi orang-orang di depan tidak dihargai. Jadi buat apa misalnya tenaga medis dari awal diminta kalian adalah frontliner, maka kami berharap kalian melakukan kerja maksimal. Lalu mereka bekerja bahkan 36 jam sehari, melampaui 24 jam. Lalu tiba-tiba, ya kita tutup aja, kita kompromi aja. Ya, pengesahan Undang-Undang Minerba di tengah kondisi PSBB dan penyebaran virus corona saat ini semakin ramai menuai kritik. Iuran BPJS Kesehatan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut kenaikan perlu dilakukan demi berlangsungnya operasional dari BPJS Kesehatan. Siapa yang berbohong, Bang? Ya presiden berbohong, karena disebut Pinocchio kan. Kenapa kita nggak bisa ucapkan itu supaya kita ada kejelasan tuh. Yang dimaksud dengan berjalan tempo benar-benar pembohong. Jadi biarin aja kita diskusi itu tuh sebagai fakta. Fakta jurnalisme itu. Lalu kita olah supaya kita tahu mengapa sampai anak STM turun ke jalan. Jadi pada akhirnya kita bikin semacam kesimpulan, istana memutuskan bahwa mereka tidak mau lagi mengeluarkan uang untuk kesehatan publik. Karena apa? Karena dikejar-kejar oleh korporasi yang juga kesulitan likuiditas. Dan mereka yang lebih potensial untuk diselamatkan daripada rakyat yang potensial untuk terkena virus. Itu pilihan politis, dan ya dicatat sejarah bahwa presiden memilih untuk menyelamatkan balance sheet dari korporasi ketimbang menemukan kasus lebih banyak sehingga peta itu bisa lebih maksimal. Jadi pilihan itu sudah bisa diduga dari awal, dari bahasa pertama kekuasaan terlihat bahwa arah penyelamatan COVID ini adalah melalui ekonomi, bukan melalui sembako bagi rakyat. Jadi negara lebih takut korporasinya kolaps daripada rakyatnya kena penyakit.